As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku hari ini? Kita masuk di pembelajaran 2 ketika bumi berhenti berputar. Tetapi sebelum kita memulai belajar, marilah kita awali dengan membaca doa mau belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, adapun pembelajaran hari ini yaitu tentang materi ketika bumi berhenti berputar. Yang pertama adalah memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun indikator yang pertama adalah menerangkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang ketiga, menunjukkan contoh hikmah beriman pada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah satu, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, memiliki perilaku yang mencerminkan rendah hati kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami makna dari hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ya, subtema kita kali ini, ketika bumi berhenti berputar. A. Makna dari hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian hari dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatan selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap awal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya sendiri, hukum atau hadiah yang akan diterima atas amal perbuatan yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Sekarang Ibu ingin bertanya dengan kalian, apa itu hari kiamat? Kiamat artinya berdiri, tegak, bangkit. Disebut hari akhir karena merupakan hari penghabisan. Kehidupan dunia akan berakhir pada hari kiamat.
Ketika bumi berhenti berputar, terdapat dalam surah Al-Qari'ah dalam Al-Quran ada 11 ayat. Adapun macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir dibagi menjadi dua. Satu, kiamat sugra atau yang disebut dengan kiamat kecil. Hancurnya alam di sekitar kita, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, bah air, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat sugra bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalnya berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua, kiamat kubra atau yang disebut dengan kiamat besar. Hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup. Adapun tanda-tanda hari kiamat sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah A. Banyak ulama muslim yang wafat. B. Ilmu agama yang dianggap tidak penting. C. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. D. Banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. E. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. F. Minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tanda-tanda kriminalitas yang merajalela. G. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Setelah kita mempelajari tanda-tanda hari kiamat, sekarang kita masuk pada hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali. Antara lain, 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. Selalu waspada dan menjaga lingkungan rumah dan sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan hal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Ya, Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga semua pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.